Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menjelaskan mengenai tugas kelompok pertemuan 8, yang beranggotakan dari saya Naufal Fisabili, kemudian ada Ahmad Reza, Ayunur Oktaviani. Kemudian kami juga sudah mengajak Bella dari kelompok sebelah untuk membuktikan bahwa cara membaca kita sudah benar atau masih salah. Lanjut. Ya, bisa dilanjut untuk Saudari Ayu. Persoalan yang akan diselesaikan oleh algoritma Grady pada presentasi kali ini yaitu ada dua persoalan penukaran uang atau coin exchange problem sama persoalan memilih aktivitas atau activity selection problem. Cimau algoritma Greedy adalah merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Selanjutnya, ada prinsip algoritma Greedy yaitu take what you can get now. Selanjutnya kita langsung ke pembacaan algoritma pertama yaitu persoalan penukaran uang satu oleh Ahmad Reza. Mohon maaf ya bagian aku. Baik, di sini saya akan membacakan algoritma dari persoalan penukaran uang satu. Jadi pada skema umum algoritma greedy ini untuk sebuah function dengan nama greedy yang dimana fungsi ini adalah untuk mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma greedy. Jadi ada terdapat kandidat kosong dengan inisialisasi X dan himpunan solusi dengan inisialisasi S. Untuk algoritmanya di sini inisialisasi S di posisi kosong. Lalu while not solusi atau selama solusi belum ditemukan dan C tidak sama dengan himpunan kosong, maka akan melakukan sebuah looping. Jadi di dalam fungsi while ini jika X diseleksi dan terpilih oleh kandidat C, maka nantinya X tersebut akan dibuang dari kandidat C karena sudah dipilih oleh seleksi yang tadi. Lalu X dibuang karena sudah dipakai sehingga X dari kandidat C dibuang. Kemudian if yang ini layak atau jika layak himpunan solusi digabungkan dengan himpunan kandidat X, si X-nya ini masih layak atau tidak. Jika layak, maka himpunan X masuk ke dalam himpunan solusi. Kemudian proses looping akan berhenti ketika S sudah memenuhi dari solusinya atau kandidatnya sudah kosong. Selanjutnya jika S memenuhi fungsi dari solusi, maka S sudah menjadi solusinya. Tetapi jika S-nya tidak memenuhi fungsi solusi, maka tidak ada solusinya. Sekian dari algoritma persoalan penukaran uang. Bisa dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan penukaran uang 2. Untuk cara mendeklarasikannya, yaitu di sini kita akan menetapkan S sebagai himpunan, lalu while sigma nilai semua koin di dalam S tidak sama dengan A, dan C tidak sama dengan himpunan. X di sini kita tetapkan sebagai koin nilai terbesar, dan C ditetapkan sebagai C min himpunan X. Jika sigma nilai semua koin di dalam S plus nilai koin X kurang dari A, kemudian S ditetapkan sebagai S union himpunan X. Kemudian jika sigma nilai semua koin di dalam S sama dengan A, kemudian akan dilanjutkan dengan S atau tidak ada solusi. Lalu untuk kesimpulannya adalah while diulang maksimal sebanyak jumlah koin di dalam himpunan, yaitu N kali. Sehingga kompleksitas algoritma coin exchange adalah ON kuadrat. Lalu agar pemilihan koin uang berikutnya optimal,
maka kita perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma coin exchange adalah O(n). Namun, jika kompleksitas algoritma pengurutan diperhitungkan, maka kompleksitas algoritma coin exchange adalah O(n²). Dan jika algoritma pengurutan yang digunakan adalah algoritma brute force. Sekian dari persoalan penukaran uang yang kedua. Bisa dilanjut oleh Ayu Nurul. Sekarang dilanjut dulu atau Bella mungkin udah apa sih namanya bisa ngituin kembali yang persoalan penukaran uang karena ini mah beda persoalan gitu. Atau mau dilanjut dulu yang ini? Boleh, kayaknya dilanjut dulu aja. Oke. Yang kedua ada persoalan memilih aktivitas. Di sini ada function greedy activity selector. Terus di dalamnya ada S yang berupa integer dan F yang berupa integer, terus di set ke integer. Selanjutnya ada asumsi aktivitas sudah diurut terlebih dahulu berdasarkan waktu selesai. Jadi F1 kurang dari sama dengan F2 sampai ke Fn. Deklarasinya ada variabel I, J, sama N yang bertipe data integer, terus ada A bertipe data integer juga. Lanjut ke algoritma, N diset dengan panjang S, terus A diset dengan himpunan yang dalamnya 1, karena aktivitas nomor 1 selalu terpilih. Kenapa? Karena dipilihnya yang paling minimum dari, kan udah diurut yang dari sini, F1. Kemudian J sama dengan 1. For I dimasukkan 2 to N, maka lakukan jika SI lebih besar sama dengan FJ, maka A sama dengan himpunan I digabungkan dengan A. Jadi himpunan I-nya menjadi salah satu solusi dari aktivitas yang dicari. Kemudian J sama dengan I karena J-nya sudah tadi di S1 lebih besar dari FJ, maka sekarang J-nya jadi 1. Kemudian balik lagi terus sampai akhirnya ke NI. Tuh, bagaimana Bella? Apakah sudah mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas bagian mana? Untuk materinya udah jelas banget kalau dari saya. Kalau dari pembacaan algoritmanya gimana, Bel? Kalau menurut saya dari pembacaan algoritmanya juga udah benar. Oke, makasih Bella. Berarti udah Terus bisa ini ada teman lagi? enggak kan bisa dijelaskan ulang gitu mengenai persoalan penukaran uangnya sama yang tadi yang selection activity menurut kamu? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Aprilia. Kalau menurut penjelasan ulang saya, di sini tuh terdapat algoritma greedy yang merupakan algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah. Terus juga ada 3 contoh dari algoritmanya, yaitu ada 2 penyelesaian penukaran uang dan persoalan memilih aktivitas. Untuk penyelesaian penukaran uang yang pertama, menjelaskan tentang fungsi umum yang di dalamnya terdapat fungsi seleksi, himpunan C yaitu kandidat, dan fungsi layak atau tidak layak. Dengan S, awalnya himpunan kosong, kemudian terdapat looping yang berhenti jika S memenuhi fungsi solusinya atau kandidatnya kosong. Jika S memenuhi fungsi solusi, maka S adalah solusi. Jika bukan, maka tidak ada fungsi solusinya. Untuk yang penyelesaian penukaran uang kedua, secara umum, prosedur sama dengan penyelesaian penukaran uang yang pertama, hanya saja memiliki strategi greedy, yaitu
pada setiap langkahnya memilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan tersisa. Sedangkan untuk yang terakhir, persoalan memilih aktivitas memiliki waktu mulai dan berakhirnya aktivitas di dalam pesedekotnya. Hasil akhirnya yaitu algoritma tersebut memiliki kompleksitas algoritma yaitu ON jika waktu perhitungannya tidak diperhitungkan. Kalau dari penjelasan ulang saya sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bella. Ya, makasih Bella. Sangat berarti sudah tersampaikan ya persoalan-persoalannya. Ya, udah. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Juga terima kasih juga buat Saudari Bella yang telah membantu kita dalam menyelesaikan tugas kelompok pertemuan 8 ini. Makasih sekali lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.